Waman utawi sapa wong kita sodako sapa nabi misli tamrotin kelawan sepadane satu buah kurma sejari ajli krono arah ingsun lillahi ta'ala. Sedekah orang kafir misalnya tapi ikhlas, bukan karena pamrih tapi lillahi ta'ala, maka yang tahu al-mizana, yang tahu mengkobai bakal kebari apa sodako tamroh niku al-mizana ini timbangan. Jadi kamu boboti timbangan, sing kanan itu timbangan amal baik, yang kiri itu timbangan amal tidak baik, amal buruk. Memperberat salah satunya adalah dengan cara bersedekah lillahi ta'ala. Dan gambaran mizan itu al-mizan utawi mizan itu adalah lebih besar, lebih gede min jabal Qaf saking jabal Qaf. Saya searching tadi Jabal Qaf itu gunung yang memang tidak kasat mata, tidak bisa dilihat mata. Ini dalam peristiwa Isra Mi'rajnya Kanjeng Nabi. Di mana besarnya, di mana keterangan tersebut warna langit biru ini itu adalah dampak pengaruh dari lapisan Jabal Qaf. Memang Jabal Qaf ini gunung yang sangat besar sekali. Jadi kalau kayak danau itu kan warnanya bisa berwarna lumpur gitu ya, hijau. Dikarenakan pengaruh dari rumput atau tumbuhan-tumbuhan di dasar danau. Laut juga sama seperti itu, pantulan dari itu. Nah, langit yang berwarna biru itu juga disebabkan karena pantulan dari Jabal Qaf. Berarti kan Jabal Qaf ini sangat besar sekali, memenuhi bumi ini. Nah, itu timbangan. Yang satunya di sebelah kanan, yang satunya di sebelah barat, piringan yang satu lagi di sebelah timur. Itu al-mizannya seperti itu. Kalau Allah Ta'ala fi surat Yasin, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Pada bahasa Indonesia. Inna nahnu nuhyil mauta. Ini kita harus imani bahwa ada hari akhirat. Ada kebangkitan setelah mati. Yaumil ba'ts. Kalau orang kafir nggak percaya yaumil ba'ts. Mati ya di surga yang di dunia, neraka yang di dunia. Ini udah berpenak, ya surga di dunia. Ini udah berpenak, berarti nerakanya di dunia. Tidak percaya yang berbahas. Tapi karena orang yang beriman, pedomannya adalah Al-Quran, dijelaskan kita harus mengimani hari akhir. Mengimani termasuk dari kebangkitan. Inna nahnu nuhyil mauta. Al-mauta ayil amwat endal basi, ayil amwati endal basi. Yang dimaksud al-mauta itu adalah orang-orang yang mati endal basi, endal nalikane tangi sanding kubur. Jadi kalau hari kiamat dibangunkan, semua dibangunkan, dikumpulkan pada mahsyar. Wa naktubu ma qaddamu, wa naktubu lan nulis sapa ingsun ma qaddamu wa atharu gitu ya. Ai ma sannu tegese ma barang utawa amal sanno kang agawe kelakuan sapa amwat min sunnatin, atau anak Adam juga boleh, anak Adam juga mati. Lah itu nanti semuanya amal baik dan amal buruk itu ditulis, direkam. Ketika yaumul ba'ats dikumpulkan di yaum pada masa mau ditimbang untuk diperlihatkan amal baiknya semua. Masanu min sunnatin hasanatin wa sayyi'atin. Ma ing amal sanu kang agawe kelakuan sapa amwat min sunnatin nyatane bentuknya adalah sunnah, hasanatin kang bagus. Nah, sunnah ini lebih luas. Sana itu lebih luas ketimbang kata fa'ala.
termasuk di situ ada qaul, ada fi'lun, ada juga hati, ketetapannya. Kalau ketetapan itu kan Mendel meneng, kalau sunnahnya Kanjeng Nabi itu kan fi'lun, qaulun, fi'lun wa takrir. Nah, takrir ini kan kalau melihat sesuatu beliau diam saja gitu. Pertanda dia tidak, Kanjeng Nabi tidak mempermasalahkan. Itu baik. Makanya sana itu lebih luas ketimbang fikrun atau ketimbang amal, lebih luas. Min sunnatin hasanah aw sayyi'atin. Makanya bukan dasarnya bukan mafa'alu, tapi masano min sunnatin hasanatin aw sayyi'atin atau sing elek. Qala nalika sapa kanjeng Nabi alaihi wassalatu wassalam alamatus saqawah. Tandanya cilaka itu ada 4. Yang pertama nisyanu dzunubi al-madiyah. Rupane lali saking pira-pira dosa sing wis lewat. Jadi tidak ada rekam jejaknya, itu tidak buat enten. Muhasabah nafsisnya itu buat enten. Rekam jejaknya itu tidak ada. Orang itu harus rekam jejak terkait dengan amal buruk. Jadi ini nasihat. Kalian umatnya Kanjeng Nabi akan celaka bila melakukan 4 hal ini. An-nisyani dzunubi al-madiyati wal indallahi mahfudhah. Nisyanu dzunubi rupane lali pira-pira dosa al-madiyah lewat wa ya mutawi dzunub iku indallahi ing dalem kersane Gusti Allah mahfudhatun, terjaga, direksa. Allah niku boten turu, boten lali, boten luput. Jadi sing duwe dosa ya dosanya dicatat, terjaga sampai hari akhir. Sing duwe amal baik ya tetap terjaga sampai hari akhir. Wa dzikrul hasanati al-madiyah, yang kedua akan membuat anak Adam itu celaka apabila wa dzikrul hasanati al-madiyah, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang sudah dilakukan, yang telah lalu. Contohnya ahlinya aku sedekah, orang sedekah nih. Kalau anak laki misalnya Jumat minggu kemarin saya sudah sedekah. Lagi orang saya lah mau ini sedekah yakin. Padahal rezekinya ada, kecuali rezekinya nggak ada. Rezekinya orang kesempatannya wonten. Cuma hidayah hati untuk melakukan sedekah itu tertutup, sehingga muncul kalimat dzikrul hasanat al-madiyah. Ini menutup, menyebutkan kebaikan yang lalu itu menutup. Mestinya jangan disebutkan. Harus sudah menjadi perilaku amal baik kita. Ya caranya sudah kok jadi ngampun. Nah, santri sampai berangkat Jumat misalnya perjalanan itu ya, bawa 1000 sudah ditarget. Ini kan membantu melatih jiwa saudara. Wala taj'al yadaka umum, wala taj'al yadaka mahdulatan ila unuqika. Jangan menjadikan tanganmu terbelenggu di leher. Ini harus menjadi sifatnya orang-orang yang beriman. Mobil khusus ya anak santri yang dilatih keimanan dan ketakwaannya terus diasah, terus diingatkan terus, sehingga ketika selesai nyantrinya ya walaupun misalnya tidak menjadi orang yang pintar dan bisa baca kitab, tapi itu sudah menjiwai mendarah daging, menjadi sebuah tabiat. Apa? Tabiat kan dasarnya harus dari pikiran-pikiran positif. Benar-benar. Tabiat itu dasarnya dari pikiran positif. Nah, kalau punya pikiran positif, amalnya juga akan positif. Amalnya positif, kebiasaannya, budayanya, customnya,
Itu juga positif. Al-adah ini juga positif, kebiasaannya positif. Kalau kebiasaan positif akan melahirkan tabiat. Jadi kalau santri pegawaiannya tukang mersulah, tukang ngomongi wong, tukang mencela, tukang hibah, ya nanti tabiatnya ketika sudah tidak jadi santri, jadi orang muslim yang punya sifat seperti itu, tidak mencerminkan orang-orang yang beriman. Saya bilang orang muslim dan orang beriman ini berarti ada perbedaan. Semua orang bisa muslim dengan menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi dia belum tentu memiliki amal perbuatan yang mencerminkan orang-orang yang beriman. Kenapa? Ya, kalau orang yang beriman ini akhlaknya itu harus mencerminkan Al-Quran dan sunnahnya kanjeng Nabi. Dzikrul hasanati al-madiyah wa la yadri aku bilat amuddan. Dia tidak mengerti aku bilat monoton diterima apa hasanat amuddan atau ditolak. Menyebutkan kebaikan yang sudah lalu, wala yadri lan ora iso ngomong aku bilat monoton diterima apa hasanat kebaikannya amuddan atau ditolak. Kalau nggak ngerti diterima apa tidak kan berarti apa yang harus dilakukan? Terus saja melakukan amal kebaikan. Ojo mandek. Kalau mandek berarti merasa amal kebaikannya sudah diterima. Nah, itu jenenge mendahului keputusannya Allah. Mendahului keputusannya Allah, luar biasa. Kita ini melakukan amal baik sebanyak-banyaknya sampai ada yang diterima, dirahmati oleh Gusti Allah, diterima satu saja amal baik yang diterima oleh Allah. Walaupun itu hanya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Masuk ke dalam surga. Masuk ke surga. Tapi ya cuma ucap la ilaha illallah kalimat tauhid tapi ya maksiat juga. Ucap kalimat la ilaha illallah pakai peci judi, pakai peci juga, itu buat sukses, betul bakal ditampil oleh Gusti Allah. Sholat iyo, niatnya temenanan, tapi bar sholat hibah uang, bar sholat bukan birrul walidain, yang buat ditampil oleh Gusti Allah. Makanya kan amal satu saja yang bisa diterima oleh Allah, insya Allah dia akan masuk surga. Kata itu la yaqbalu rabbi, Allah ini Gusti Allah pangeran la yaqbalu rabbi, pangeran itu boten yaqbalu rabbi, Gusti Allah niku bakal menerima bi qudrin wahidin, dengan satu alasan. Walaupun misalnya satu alasannya itu adalah satu alasan seperti hanya sukses orang yang mau sembahyang, sukses membaca takbiratul ihram, takbir Allahu Akbar. Sukses membaca itu jarang masuk surga. Makanya ketika takbir harus dikuatkan. Makanya kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, di takbir itu ya niatnya itu bila qalbi wa bil lisan. Dalam rangka penguatannya niat betul memang ada di dalam hati. Niat itu tempatnya itu ada di dalam, pusatnya ada dalam hati. Lah lisan ini adalah menguatkan antara hati, pikiran, dan amal perbuatan. Ini Imam Syafi'i, mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Malik tidak harus diucapkan, belum sudah cukup. Tapi ini adalah penguatan. Wa nadru ila man qawmu fid dunya. Yang ketiga adalah cilaka apabila orang melakukan an-nadru ila man qawmu fid dunya. Orang hidup di dunia melihat
melihat ke atas. Wong melarat dalam wong suki. Ya dalam wong melarat, dalam wong suki terpacu dia untuk fastabiqul khairat tidak apa-apa. Tapi kalau akhirnya terpicu, bukan terpacu tapi terpicu dia husnudon sama Gusti Allah. Contohnya itu wong suki. Padahal orang saudara sembahyang malas, aku sih rajin sembahyang. Nek masjid itu pasti saudara walaupun sewu. Tapi Gusti Allah belum. Gusti Allah orang percaya orang punya rezeki. Nanti belum suhu betul sana. Yang kedua hanya menimbulkan kebencian terhadap sesama. Wan nadru ila man faqwa nadru lan ningali ila man mariwa faqahu ing dalem sak dure man tujuannya ing dalam dunia. Wa ila man nadru ila man dunahu fiddin. Nah kalau dalam masalah agamanya dia melihat yang orang ibadahnya itu berada di bawahnya. Wa nadru ila man mariwa dunahu sak andape wong sak ngisore wong pindini ing dalam ibadah atau ing dalam masalah agama. Nah, kebalikannya di dalam masalah agama dia justru malah melihatnya ke bawah. Lah mestinya dalam masalah agama dia melihatnya ke atas. Santri delenge kudu ustaz B. Santri kudu delenge mari pengasuh B. Santri kudu deleng amsilnya, contohnya figurnya adalah orang-orang soleh. Orang-orang soleh bagaimana? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Itu ciri orang soleh. Walladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Zikir terus. Nek ora zikir wirid mari Gusti Allah. Ya dia itu selalu zikir mengingat terhadap maksud dari penciptaan Allah bumi dan langit. Itu termasuk kowe sing lagi sekolah ngaji tafsir, buka kitab, ngaji hadis, sekolah belajar ilmu pengetahuan. Ini ciri orang yang beriman. Berarti kualitas keimanannya akan bertambah. Orang berilmu kan kualitas keimanan bertambah. Kenapa? Kalau sudah bertambah kualitas keimanannya semakin bertambah. Nah itu yang dimaksud al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kenapa makanya Allah berfirman sing wedi Quran itu pasti wong sing alim. Wong sing alim. Wong alim ki mau ora belajar kitab sakabehane. Sehingga membuka tabir cakar wala berpikir mengenai dunia dan akhirat. Wong alim pasti akan menjawab semua logis. Yang di dalam Al-Quran, di dalam kitab itu ada yang mengenai neraka dan surga, semuanya logis, bisa dilogiskan. Bukan tidak bisa dilogiskan, bisa kalau orang lain. Kenapa? Ya pegawainya seperti itu memikir dunia orang akhirat, tepung boten, ketemu. Nah ketika sudah mulai ketemu, imannya semakin tinggi, semakin percaya, semakin luar biasa. Nah, itulah maksud pada innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sing budi karo Gusti Allah itu pasti wong sing alim. Nah santri itu beda macam. Sering ngaji seperti ini, tahu tafsirnya Al-Qur'annya. Al-Qur'an jadi mukjizat terbesar, kualitasnya menambah keimanan. Sekolahnya nambah rajin, orang semakin bedul. Kenapa? Ya karena pengen ngerti sing jenenge
pengen ngerti sejenenge sang sang Khalik itu sendiri, penciptanya saya itu siapa, Al-Quran itu nopo, kok bisa Al-Quran dia tulisan tok tapi menjadi mujizat. Sejen kayak misalnya Nabi Musa, mujizatnya tongkat dibalang dibelah lautnya belah, musuhnya terkubur oleh lautan. Yang kan Nabi kan butuh bentuk kekuatan. Nabi Ibrahim dibakar buatan mempan dan yang lain-lainnya lagi mujizatnya. Kan itu cuma Al-Quran yang bentuknya bacaan toh. Hanya cuma mau dibaca toh. Qurannya dibaca toh. Ya paling hanya ada dapat satu faedah apa? Dapat pahala. Likulli harfin hasanah. Satu huruf dapat satu kebajikan, satu kebajikan nilainya 10 kali lipat kebajikan. Tapi kan kita kepengennya nggak hanya mendapatkan itu. Mukjizat itu kan harus muncul. Mukjizatnya apa itu harus muncul sehingga memberikan dampak pengaruh terhadap kualitas ibadah kita, kualitas kehidupan di dunia kita. Jadi kalau orang yang beriman, seorang mukmin, kualitas hidupnya belum baik, berarti belum bisa mengimplementasikan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jawabannya itu toh. Jawabannya itu, sembahyang belum baik, pakaian dulu, orang belum berekspresi, ya itu udah bisa implementasikan Al-Quran. Rendah diri dan segala macam tidak bisa. Jadi kalau masalah dunia itu tidak boleh melihat ke atas, boleh melihat ke atas kecuali fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebajikan, berpacu. Sedangkan kalau dalam masalah agama tidak boleh kita melihat ke bawah ibadahnya orang awam. Jangan melihat ibadahnya orang awam, tapi melihat ibadahnya orang solih. Yaqulullahu ta'ala aradtuhu falam yuridni fataraktuhu. Dawu sapa Allah aradtu mar'atan sapa ingsun iman. Allah dawuh ketika saya mengharapkan seseorang falam yuridni lan boten harapan sapa wong ning ingsun. Dia tidak mengharapkan saya fataraktu, maka saya tinggalkan dia. Monggo tinggal sapa ingsun iman. Jadi kalau ngarepaken karo Gusti Allah ya terus menerus, kalau doa ya jangan putus-putus. Ada doa satu yang menjadi hajat kamu besar yang tidak boleh putus dalam setiap memanjatkan doa. Misalnya doa pamungkasnya kamu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu dimanapun kamu bawa doa sampai dikabul oleh Gusti Allah. Sampai dikabul. Ada doa orang yang langsung dikabul. Ada yang dikabulnya nanti, ada yang bukan orang muslim, doanya langsung dikabul oleh Gusti Allah. Ada. Qala alaihi assalatu wassalam anna yatasaddaqu al-mar'u fi hayatihi bi dirhamin, karena sesungguhnya lianna yatasaddaqu ngerti utawi satemene mi sedekah sapa lumarku awa-awaan fi hayati dalem uripe almarhum bindirami kelawan sadiran iku ayo apik lahu duwe mar sedekah yang diberikan oleh seseorang di masa hidupnya fi hayatihi bindirami dengan satu dirham itu lebih baik min ayat tasaddaqa bi mi'ati dirhamin ketimbang sedekah 100 dirham indah mautihi ketika sakratul maut wis cekok cekek di depan mati jariah atau wakaf tanah. Tapi apa yang diterima kalau Gusti Allah, tapi maksudnya posisi kualitasnya itu lebih baik ketika di hayati masa hidupnya.
Sama halnya orang sedekah ketika dalam kondisi miskin itu lebih baik ketika dia bersedekah dalam kondisi kaya. 1 dirham orang miskin mengeluarkan 1 dirham dengan orang kaya, kualitasnya lebih baik 1 dirham orang miskin, beda jauh. Kayak gitu. 1 dirham bagi orang kaya tidak berpengaruh. Orang rasa, wong miskin 1 dirham ya pot-potan. Tapi dia lillahi ta'ala ikhlas, kualitasnya luar biasa. Umur timbangannya itu beda. Santri beda pas-pasan tapi ada program jariahnya, wah luar biasa. Istri santri memang mau nongkrongnya malah wong sukses. Wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Ayakutahum fi ilal masjid. Tegese pira-pira ayakutahum tegese kelumutane amwat ilal masjid, mari menunaikan ibadah sholat mari masjid. Allah juga menulis apa yang dilakukan oleh amwat, orang-orang yang sudah meninggal atau anak Adam. Kelalaiannya, kesibukannya mengingat Allah, zikrullah atau sholat menuju masjid. Ya, kesibukan dunia, kerja yang terpaksa tidak bisa menunaikan ibadah di masjid, kelumutannya an-nu'as, ngantuk, mengalahkan jiwanya, akhirnya tertidur, tidak ingat, tidak mendengarkan panggilan sholat. Nah ini Allah juga menulis dan mengampuni. Allah juga menulis dan mengampuni. Ruya diriwayatkan an Abi Sa'id Al-Khudri qala nabi sallallahu alaihi wasallam sakata wadul sapa Banu Salamah Uda manazilihim ing adoe umahe Banu Salamah minal masjid saking masjid. Karena ada pernyataan khutuhu ilal masjid wa naqdu ma qaddamu wa atharahu. Kemudian Abu Sa'id menceritakan sebuah kisah. Sakata Banu Salamah Buddha manazilihim, bahwa Banu Salamah itu kediamannya jauh minal masjid. Fa'anzallahu ta'ala wa naqdu ma qaddamu wa atharahu. An Anas radhiyallahu anhu qala arada Banu Salamah ayatahawwalu ila qurbil masjid. Ini asbabun nuzul ya. Katanya ada asbabun nuzul ringkas. Kemudian dari sahabat Anas ketika arada ngarepake sapa Banu Salamah ayatahawwalu yen to ngalih pindah sapa Banu Salamah ila qurbil masjid mari parke masjid. Karena jauh akhirnya pengen mengendaki pindah. Fakariha mengko keting sengit sebel sapa kanjeng Nabi. Sebel fakariha mengko sengit sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara yang sepi apa al-Madinah tu Madinah. Antara yang sepi apa al-Madinah Madinah. Faqala mangko daus sapa kanjeng Nabi ya Bani Salamah ala tibuna atharakum faqom ala tibuna onoto. Demen sapa sira kabeh atharakum ing pira-pira ganjarane langkah jangkah sira kabeh. Ya Bani Salamah ala tuhibuna anatoh ora demen ala tuhibuna anatoh ora demen sapa sira kabeh
anak ana toh ora demen sapa sira kabeh atarakum ing pira-pira ganjarane jangka langkahnya kamu sekalian fa mongko netepo sapa sira kabeh Bani Salamah fa mongko netepo sapa sira kabeh Bani Salamah soro sapindah mari menawi masjid ono mae ados ing masjid cangkang niku diitung karo Gusti Allah semakin jauh langkahmu itu akan semakin banyak, maka halnya akan semakin banyak. Makanya Gusti Allah makanya kanjeng Nabi keting apa? Kening males.